Qin Yichen saling menatap dan melompat ke Zhenlong Tai satu demi satu. Dalam sekejap, lebih dari 100.000 sosok berdiri di kota Long Tai tetapi tidak ramai sama sekali. Tetapi pada saat ini, Kaisar Juejin memandang kota Long Tai yang memiliki 99 lantai di bawah kakinya dan tiba-tiba menginjak. Ledakan. Pada saat itu, lapisan tertinggi dewa dan setan tampak menjadi hidup. Mereka melihat dunia. Mereka berada di atas. Segera, seluruh kota Long Tai tampak hidup. Aku melihat para dewa dan iblis itu menebas pedang mereka dan mengangkat pisau daging mereka. Mereka tertawa keras. Mereka bangga akan pembantaian dan penjarahan. Segera, naga asli di mural mulai berputar, dan mereka menderita kram, dan sayap burung phoenix yang terkoyak ngeri. Raungan harimau yang rendah dan sedih, dan gelombang duka dari rusa 9 warna, disertai dengan kecemerlangan para dewa dan dewa, tampaknya mereproduksi pemandangan itu tahun itu. Para dewa dan iblis di tingkat tertinggi melonjak seolah-olah mereka benar-benar menginjak naga dan phoenix dan mengubah hari. Telinga Qin Yichen bahkan menggema jeritan percikan darah ketika pedang memotong kepala ras manusia. Suara-suara itu membuatnya seperti neraka dan membuat matanya merah. Tetapi lebih dari itu menakutkan Qin Yichen. Seolah-olah, dengan kebangkitan iblis, dia, keturunan naga sejati yang tersembunyi di dunia ini, juga akan direduksi menjadi jejak darah naga yang mencuci mural. Qin Yichen percaya bahwa Zhenlong Tai pasti tidak hanya bernyanyi dan memuji para dewa dan dewa ini, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menekan naga yang benar. Ini adalah platform berjasa untuk menyanyikan dewa-dewa dan dewa-dewa itu. Seolah-olah itu juga guilotin naga asli. Setan yang berdiri di atas Zhenlong Tai seperti pahlawan tahun ini. Algojo dengan tangan paling bernoda darah. Mereka telah membantai leluhur mereka, dan mereka bahkan menggunakan ini sebagai pahala. Namun, pada saat ini, di bawah kekuatan ilahi yang mengerikan, Qin Yichen bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat ke atas dan mengingat penampilan mereka. Karena mereka sangat kuat. Sebuah ratapan dari klan Feng, dan suara dari kepala klan manusia jatuh ke tanah. Sepertinya itu semakin dekat dan lebih dekat ke Qin Yichen. Sepertinya itu adalah gilirannya. Untungnya, pada saat ini, kemuliaan Zhenlong Tai melonjak ke langit, dan Qin Yichen hanya merasa bahwa semua yang ada di depan matanya diselimuti oleh para dewa dan roh. Seolah ingin melindungi diri sendiri. Qin Yichen tidak ingat para dewa dan setan itu. Tetapi dia ingat bahwa sekarang berdiri di puncak Zhenlong Tai, Kaisar Tao itu benar-benar Tuhan. Ledakan. Qin Yichen baru saja sadar, dan merasa dunia tandus dan gelap. Semuanya menakutkan dan mengganggu. Seperti kata Tu Tianxu, ini adalah Surah Field. Bahkan ketika Qin Yichen mengangkat kepalanya, ada perasaan bahwa di sini, itu memang harus dikurangi menjadi sejarah dan ke tanah terlarang. Menatap langit tanpa pandangan, aku tidak bisa lagi melihat Zhenlong Tai. Tapi Qin Yichen belum melihat saat ini. Tetapi dia mendengar tangisan dari sisinya. Apa? Saya melihat celah di ruang angkasa, dan saya tidak tahu kapan itu muncul di belakang Tu Jiner. Dia segera melibatkan ekor merah jambu di dalamnya. Tubuh halus Tu Jiner akan diseret ke dalamnya oleh celah ruang dalam waktu singkat. Qin Yichen hampir tidak memikirkannya dan tiba-tiba mengulurkan tangan. Adik perempuan. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa Tu Jiner sangat bingung. Tapi dia juga tersedot ke ruang angkasa sendirian. Debu mudah. Anonim adalah yang paling dekat dengan Qin Yichen, dan tiba-tiba mengusap telapak tangannya. Namun, setelah celah ruang melibatkan mereka berdua, mereka langsung menutup dan menghilang. Mendesis. Ketika Wu Ming kembali kepada Tuhan, dia melihat bahwa dia telah menggenggam telapak bahu Qin Yichen dan terputus, berdarah. Bos. Ziyun bergegas ke tempat di mana celah di ruang angkasa menghilang, dan itu menghancurkan dengan keras, bahkan membuat lingkungan bergetar dan menghancurkan ruang sepanjang waktu. Tetapi mereka tidak dapat menemukan Qin Yichen dan mereka. Kakak Yichen. Mata Lu Xiaolu yang indah bergetar, dan baru saja datang ke tempat dia gemetaran. Akibatnya, saudara lelaki Yichen terperangkap dalam celah angkasa. Mereka bahkan tidak tahu kemana arah celah di luar angkasa. Tu Tianxu memandang semua kegelapan di sekitarnya, dan murid iblis itu menggigil. Sudah lama kukatakan, kita seharusnya tidak datang. 5 ekor rubah tuding Tian bergoyang, dan murid iblis itu galak. Meskipun dia masuk untuk pertama kalinya, para tetua Tusan masih memberitahu beberapa informasi. Dikatakan bahwa ada dunia yang tak terhitung jumlahnya di pengadilan naga pertama Zhenlong. Berapa? 100. Ziyun buru-buru bertanya. Cukup beralasan bahwa dunia yang diperintah oleh pengadilan umum Tao adalah dunia Baifang. Namun, Tu Dingtian menggelengkan kepalanya. Setidaknya puluhan ribu. Apa? Tanda seru. Kerumunan Ziyun tiba-tiba menarik napas, dan Tu Dingtian juga bermartabat. Dan dunia yang saya katakan tidak sama dengan dunia yang Anda pikirkan. Jangan membicarakan ini untuk pertama kalinya. Bisakah kamu memasuki dunia di mana bos berada? Tu Dingtian menggelengkan kepalanya. Pintu masuk ke dunia-dunia itu tersembunyi dalam-dalam. Dan mereka seperti Yichen.
hanya bisa menunggu waktu berikutnya ruang angkasa terbuka. Adapun apakah itu akan muncul di tempat, aku tidak bisa menjaminnya. Mata Ziyun Dragon bergetar. Jadi, bagaimana dengan jalan keluarnya? Tu Dingtian menggelengkan kepalanya. Ziyun melihat ini, dan cemas, apa artinya ini? Bisakah itu dimasukkan atau tidak? Saya tidak tahu. Begitu kata ini keluar, Ziyun merasa lega, tetapi kalimat Tu Dingtian berikutnya membuat yang terakhir lebih menyeramkan. Aku tidak tahu, itu artinya tuanku, dan aku tidak tahu, kalau tidak aku akan memberitahuku. Hati Ziyun bergetar. Sebagai Tu Tujun yang berada di depan kekuatan dan kualifikasi Tusan, dia bahkan tidak tahu. Tusan, ada murid yang masuk sebelumnya? Tu Dingtian mengangguk. Tetapi masuk. Tetapi tidak mengumpulkan cara untuk meninggalkan dunia ini. Yang berarti bahwa hampir tidak ada murid Tusan yang terlibat dalam dunia-dunia sebelumnya. Mata Tu Tianshu bergetar. Dia telah mendengar guru membicarakannya. Pada tahun itu, klan naga sejati telah membuat peristiwa yang menghancurkan bumi. Inilah yang membuat dunia bergejolak. Dan meskipun guru selalu mengatakan bahwa naga sejati telah melakukan hal yang benar, itu harus dilakukan. Tetapi badai yang terjadi pada waktu itu benar-benar terlalu besar. Terlalu besar. Tusan hanya bisa menahan sikap tidak keberatan. Tanpa nama, melihat telapak tangan yang patah, wajahnya jelek, dia bisa menahan rasa sakit ini. Yang benar-benar membuatnya khawatir adalah dia tidak lagi merasakan keberadaan telapak tangannya. Apakah ada pola pada retakan ini? Ziyun menarik Tu Dingtian untuk sementara waktu, dan yang terakhir juga bingung. Hukum, sepertinya tidak. Tu Dingtian menggigit bibirnya. Mungkin ada. Tetapi mereka yang menciptakan dunia-dunia itu. Begitu komentar ini keluar, Ziyun tiba-tiba merasa sangat tak berdaya. Tu Dingtian berarti bahwa para pencipta dunia secara alami tahu di mana pintu masuk ke dunia. Tapi, dunia ini diciptakan oleh naga sungguhan. Sekarang, kemana harus bertanya? Wajah Ziyun seperti hidup dan mati. Dia adalah keturunan naga sejati. Tetapi dia belum pernah mendengar rahasia ini. Pada akhirnya, Yao Tian yang berkata dengan lembut, beri aku perawatan tanpa nama dulu. Anonim memegangi lengannya yang patah. Tetapi Lu Xiaolu baru saja mendekat, tetapi dia menyipit. Barat daya, ada niat pedang.